Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada episode 5 bagian 1, kita telah menyimak rangkaian peristiwa besar, mulai dari peniupan sangkakala pertama, keheningan total, peniupan sangkakala kedua, hingga berkumpulnya manusia di padang mahsyar, termasuk 7 golongan yang mendapat naungan dan syafaat kubro atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjalanan ini belumlah usai. Masih ada tahapan yang harus dilalui, dan masih banyak pelajaran yang menanti untuk direnungi. Semoga setiap kisah yang telah kita simak menjadi pengingat, menjadi cermin bagi perjalanan roh kita, dan menjadi bekal sebelum tibanya hari yang dijanjikan. Dan jika Allah mengizinkan, mari kita lanjutkan bersama pada kisah ketika roh menjawab episode 5, hari yang dijanjikan bagian 2. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah dari setiap kisah yang disampaikan. Saya doakan yang nonton dicatat Allah sebagai talabul ilmi, yang subscribe dicatat sebagai syodakoh, yang komen dicatat sebagai silaturahim, yang like dan share dicatat sebagai amal kebaikan. Hisab, saat rahasia tidak lagi tersembunyi. Setelah syafaat kubro, penantian panjang itu berakhir. Keheningan yang mencekam jatuh menyelimuti padang mahsyar, sebuah kesunyian yang lebih berat daripada suara apapun yang pernah terdengar. Bukan karena manusia siap, tetapi karena keadilan harus ditegakkan. Hari itu, tidak ada lagi kerumunan. Tidak ada lagi kebersamaan. Detak jantung setiap insan terasa lebih keras daripada suara dunia yang telah musnah. Setiap jiwa dipanggil satu persatu. Tidak ada yang bisa bersembunyi di balik banyaknya manusia. Tidak ada yang bisa bersembunyi di balik nama keluarga, jabatan, atau sejarah hidup. Allah memanggil hambanya, bukan sebagai kelompok, tetapi sebagai individu yang telanjang di hadapan kebenaran. Allah berfirman, dan setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Quran Surat Al-Isra 13. Seorang hamba berdiri sendirian. Di bawah langit yang tak lagi sama, ia merasa kerdil. Tidak ada ayah yang bisa membela. Tidak ada ibu yang bisa menanggung beban. Tidak ada sahabat tempat mengadu. Allah mendekatkannya, lebih dekat dari siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mendekatkan seorang mukmin, lalu menutupinya, dan menanyainya tentang dosa-dosanya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Satu demi satu, amal diperlihatkan. Yang dulu dilakukan dalam gelap yang paling pekat. Yang telah lama dilupakan oleh ingatan. Yang dulu dianggap sepele, kini tampak menggunung. Tidak ada yang terlewat. Tak ada satu detik pun yang hilang dari rekamannya. Lisan ingin berbicara, ingin membela diri dengan sejuta alasan, namun lidah itu kini terkunci. Ia kehilangan otoritas atas dirinya sendiri. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Yasin 65. Inilah pengkhianatan terbesar bagi para pendosa. Tubuh yang dulu dimanja dan dipakai bermaksiat, hari ini berbicara tanpa bisa dicegah. Tangan yang dulu mengambil hak orang lain mulai bercerita. Kaki yang dulu melangkah ke tempat maksiat mulai bersaksi. Tidak ada kebohongan yang mampu lolos dari kesaksian kulit sendiri. Namun, hisab tidaklah sama bagi semua manusia. Ada hisab yang ringan sejuknya, hisab yasir, dan ada hisab yang menghancurkan hingga ke tulang belulang, hisab munakosyah. Bagi hamba-hamba yang beriman, yang menjaga tauhidnya di tengah badai fitnah, yang menyesali dosanya dengan air mata tulus, dan yang selalu menggantungkan harapan pada rahmat Rabb-Nya. Allah memperlakukan mereka dengan hisab yasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab dengan hisab yang mudah, maka ia akan masuk surga. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Allah mendekatkan mereka dalam naungannya. Allah menutup aib mereka dari pandangan seluruh makhluk, menjaga harga diri mereka di hadapan para nabi dan malaikat. Allah menyebutkan dosa-dosa mereka, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengingatkan betapa luasnya samudera ampunannya. Hamba itu mengakui. Ia tertunduk malu. Ia tidak membantah, ia tidak beralasan. Ia hanya pasrah pada keadilan Rabb-Nya. Lalu Allah berfirman, aku telah menutupinya di dunia, dan hari ini aku mengampuninya. Maka ia pun pergi dengan hati yang seringan kapas, meski masa lalunya penuh guratan kesalahan, ia pulang membawa kemenangan. Namun, tidak demikian bagi semua manusia. Ada jenis pemeriksaan yang tidak menyisakan satu celah pun, hisab yang teliti, yang membedah setiap detik umur, yang menghitung tanpa sisa.
Inilah hisab munakosyah. Setiap amal ditanya, mengapa? Setiap niat diperiksa, untuk siapa? Setiap kelalaian dibuka hingga ke akarnya. Tidak ada dosa kecil yang dianggap remeh. Tidak ada kebaikan yang dilebihkan jika niatnya ternoda. Satu sholat, ditanya kehusyukannya. Satu amanah, ditanya kejujurannya. Satu ucapan di media sosial, ditanya dampak dan tujuannya. Nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, semuanya diletakkan di atas meja pengadilan yang maha teliti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab dengan teliti, munakosyah, maka ia akan binasa. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Di titik inilah manusia mengerti sepenuhnya, bahwa keselamatan bukanlah hasil dari banyaknya sujud atau besarnya sedekah, melainkan murni karena rahmat Allah yang membalut segala kekurangan amal tersebut. Allah berfirman, pada hari itu setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Dan tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari itu. Quran Surat Ghafir 17. Setelah hisab selesai, setelah semua dialog berakhir dan segala rahasia terbongkar, tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Catatan telah ditutup. Pena telah diangkat. Kini, lembaran-lembaran hidup itu tidak lagi berupa kata-kata, melainkan akan berubah menjadi bobot yang nyata. Amal-amal itu akan dipindahkan ke satu tempat terakhir untuk ditentukan nilainya. Bukan dengan perasaan manusia, melainkan dengan mizan Allah yang tidak pernah keliru meski seberat biji sawi. Mizan, saat keadilan Allah menjadi nyata. Setelah hisab berakhir, tidak ada lagi ruang untuk bertanya. Tidak ada lagi dialog pembelaan. Tidak ada lagi alasan yang dibuat-buat. Amal-amal itu, yang telah diakui dengan lisan, yang telah disaksikan oleh saksi bisu anggota tubuh, yang telah dicatat rapi oleh pena malaikat, kini dipindahkan ke satu tempat penentuan terakhir. Di sanalah mizan ditegakkan. Timbangan itu bukan buatan makhluk yang penuh celah. Bukan hasil perkiraan yang bias. Bukan sekadar alat simbolik tanpa makna. Ia adalah manifestasi kebenaran mutlak. Allah berfirman, dan kami akan memasang timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun. Quran Surat Al-Anbiya 47. Hari itu, alam semesta seolah menahan napas. Tidak ada kezaliman. Tidak ada kecurangan. Tidak ada yang ditambah karena kekuasaan, dan tidak ada yang dikurangi karena kebencian. Sekecil apapun jejak yang pernah tertinggal di bumi, akan dihadirkan kembali secara fisik di atas piringan mizan. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia akan melihatnya. Quran Surat Az-Zalzalah 7-8. Manusia berdiri mematung, menyaksikan rahasia hidupnya sendiri dipertaruhkan. Sebagian melihat kebaikan yang tak pernah ia banggakan di dunia, seulas senyum tulus yang ia berikan pada orang asing, setetes air mata taubat di tengah malam yang sepi, atau doa-doa lirih yang hanya diketahui olehnya dan Robnya. Ternyata, rahasia-rahasia itulah yang kini menjadi pemberat. Sebagian lain melihat dosa-dosa yang dulu dianggap remeh seperti debu, ucapan tajam yang melukai hati saudaranya, hak orang lain yang ia sisihkan demi ego, atau ibadah yang ditunda-tunda tanpa rasa sesal. Di mizan, amal tidak dinilai dari megahnya bentuk lahiriah, tetapi dari bobot ketulusan di sisi Allah. Ada amal yang tampak menjulang setinggi gunung, namun terbang seringan kapas karena niat yang rusak. Dan ada amal yang tampak kecil di mata manusia, namun mampu mengguncang neraca karena ikhlasnya yang murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Namun, di tengah harapan, ada kengerian. Ada manusia yang datang dengan percaya diri, membawa tumpukan amal sebesar gunung. Namun ketika diletakkan di mizan, suasana berubah mencekam. Amal itu hancur berhamburan seperti debu yang ditiup angin. Sebab ia datang dengan membawa kezaliman. Sebab ia beribadah demi riya dan pujian. Sebab ada hak-hak manusia yang ia abaikan hingga akhir hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Beliau menjelaskan tentang orang yang datang dengan sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah menzalimi orang lain, hingga kebaikannya habis diambil untuk membayar kezaliman itu. Hadits riwayat Muslim. Disinilah manusia benar-benar sadar,
bahwa keselamatan bukan sekadar tentang kuantitas, tetapi tentang menjaga hati dan kehormatan sesama. Ada wajah yang seketika berseri, bercahaya saat piringan kebaikannya jatuh lebih dalam. Itulah kehidupan yang memuaskan. Dan ada wajah yang pucat pasi, tubuhnya gemetar saat timbangan kebaikannya terangkat ringan. Allah berfirman, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Quran Surat Al-Qariyah 6:9. Setelah mizan berhenti berayun, seluruh keraguan telah sirna. Keadilan telah tegak seadil-adilnya. Setiap jiwa kini telah mengetahui kemana takdir akan membawanya. Al-A'raf, antara harap dan takut. Setelah timbangan ditegakkan, dan setiap jiwa mengetahui berat atau ringannya amalnya, tidak semua langsung digerakkan menuju kesudahan. Ada sekelompok manusia yang langkahnya tertahan di sebuah pembatas yang menjulang. Bukan karena azab yang menghampiri, dan bukan pula karena kemuliaan yang telah digenggam. Mereka berada di puncak dinding yang tinggi, memandang semesta akhirat dari perbatasan. Bukan surga. Bukan neraka. Namun sebuah jeda di antara keduanya. Disitulah Al-A'raf. Allah berfirman, dan di antara keduanya ada dinding, dan di atas Al-A'raf ada orang-orang yang mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Quran Surat Al-A'raf 46. Mereka adalah ruh-ruh yang telah dihisab dan ditimbang, namun jarum keadilan berhenti di titik yang sama persis. Kebaikan tidak lebih berat untuk mengangkat mereka ke surga, keburukan tidak lebih ringan untuk menjatuhkan mereka ke neraka. Mereka selamat dari jilatan api, namun belum berhak atas hamparan permadani surgawi. Di puncak Al-A'raf, mata mereka memandang kedua arah. Ke satu sisi, tampak surga, dengan cahaya yang tak terlukiskan, kedamaian yang mengalir, dan wajah-wajah yang memancarkan kegembiraan. Maka dengan bibir yang bergetar oleh rindu, mereka berseru, Salamun alaikum. Quran Surat Al-A'raf 46. Mereka memanggil penghuni surga, mengenali kemuliaan mereka, namun kaki mereka masih terpaku di atas dinding. Padahal hati mereka sudah lari memeluk keindahan di sana. Ke sisi lain, tampak neraka, dengan nyala api yang menderu, jeritan yang menyayat, dan wajah-wajah yang tertunduk dalam kehinaan. Mereka melihat orang-orang sombong yang dulu merasa berkuasa di dunia, kini tak berdaya di telan api. Maka mereka memalingkan wajah dengan ngeri, dan berdoa dengan suara yang gemetar. Ya Rob kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama kaum yang zalim. Quran Surat Al-A'raf 47. Di tempat ini, tidak ada siksaan fisik. Namun ada penantian yang lebih berat dari luka. Karena harapan telah terlihat, tetapi belum bisa digenggam. Dan ketakutan telah tampak, tetapi belum benar-benar menimpa. Mereka mengenali tanda-tanda pada setiap penghuni, namun mereka berdiri dalam ketidakpastian tentang nasibnya sendiri. Al-A'raf adalah tempat di mana manusia sadar sepenuhnya, bahwa pada titik nol ini, keselamatan bukan lagi soal hitungan angka amal, melainkan murni tentang rahmat Allah. Dan penantian itu tidaklah kekal. Karena Allah tidak menahan orang yang tidak diazab selamanya. Dia membiarkan mereka menunggu hanya agar mereka menyadari betapa berharganya setiap satu sujud dan satu sedekah yang dulu mereka abaikan. Maka datanglah perintah yang memecah kesunyian penantian itu. Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada rasa takut atas kalian, dan tidak pula kalian bersedih. Quran Surat Al-A'raf 49. Dengan kasih sayangnya, Allah mengangkat mereka dari tempat penantian. Namun sebelum kenikmatan abadi itu benar-benar diraih, ada satu jembatan yang masih harus dihadapi. Jalan yang membentang di atas kegelapan, yang tidak dilewati oleh siapapun kecuali ia benar-benar ditolong. Itulah Sirat. Sirat lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Setelah penantian berakhir, setelah keputusan Allah diturunkan, setiap jiwa, tanpa kecuali, digiring menuju satu jalan terakhir. Bukan jalan yang luas. Bukan jalan yang terang. Sebuah jembatan dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Itulah Sirat. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatanginya. Yang demikian itu bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang pasti. Quran Surat Maryam 71. Hari itu, Sirat diselimuti kegelapan yang pekat. Bukan gelap seperti malam dunia, tetapi gelap yang menelan keberanian dan penglihatan. Tidak ada matahari. Tidak ada bulan.
Hanya ada suara gemuruh api yang lapar di bawah sana. Tidak ada cahaya, kecuali cahaya yang Allah pancarkan dari tubuh hambanya. Manusia melangkah dengan cahaya amalnya sendiri. Ada yang bercahaya terang seperti matahari, menyinari jalan hingga ujung. Ada yang redup, hanya cukup untuk melihat ujung kaki. Ada yang berkedip-kedip, menyala saat melangkah dan padam saat terhenti. Di sana, kaum munafik berteriak gemetar kepada orang beriman, "Tunggulah kami, biarkan kami mengambil sedikit dari cahayamu." Namun cahaya hari itu tidak bisa dipinjam. Ia adalah buah dari ketaatan yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian diberikan cahaya kepada setiap orang sesuai amalnya. Hadits riwayat Muslim. Syirot itu, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Logika manusia tak akan mampu menapakinya, namun iman mengubahnya menjadi jalan yang nyata. Kaki gemetar bukan karena dingin, tetapi karena sadar bahwa satu langkah saja bisa menjadi akhir. Di bawahnya, neraka menyala, bergejolak, mengeluarkan bunyi hirupan yang mengerikan, menunggu siapapun yang tergelincir. Dari sisi-sisinya, terpasang kait-kait neraka, kalalib. Kait itu bukan hiasan. Ia bergerak dengan kecerdasan yang menakutkan atas izin Allah. Ia tidak menyambar secara acak, ia menyambar sesuai kadar dosa yang melekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di atas neraka ada kait-kait seperti duri sakdan, yang menyambar manusia sesuai amal mereka. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Ada yang terluka tercakar, namun berhasil merangkak selamat. Ada yang terseret, lalu dilepaskan oleh rahmatnya. Dan ada yang ditarik jatuh ke dalam jurang terdalam tanpa bisa kembali. Manusia melintas dengan kecepatan yang berbeda, bukan karena kekuatan kaki, tapi karena keteguhan hati di dunia. Ada yang melesat secepat kilat. Ada yang melintas secepat angin. Ada yang berlari kencang. Ada yang berjalan gontai. Ada yang merangkak dengan kuku-kuku yang berdarah. Dan di tengah kengerian itu, di ujung jembatan, berdirilah seorang manusia yang paling mencintai kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan penuh rasa cemas, memandangi umatnya satu persatu. Setiap kali melihat kita goyah, beliau membisikkan doa yang sama, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Hadits riwayat Muslim. Tidak ada yang merasa aman, hingga kedua kakinya menjejak tanah di seberang sana. Bahkan orang beriman yang paling takwa pun merasakan takut yang luar biasa. Karena hari itu bukan tentang siapa yang pernah dipuji di dunia, tetapi siapa yang benar-benar ditolong oleh Allah. Dan ketika sebagian manusia akhirnya sampai, mereka berdiri dengan napas tersengal, menoleh ke belakang melihat kengerian yang baru saja mereka lalui, lalu mereka menyadari dengan tangis yang pecah, bukan kehebatan amal yang menyelamatkan mereka, melainkan murni karena rahmat Allah. Namun bagi yang jatuh, Syirot adalah gerbang terakhir menuju keputusan yang tidak bisa ditawar. Setelah itu, manusia akan terpisah sepenuhnya. Tanpa kembali. Tanpa pergantian. Ke kanan menuju keabadian nikmat, atau ke kiri menuju keabadian duka. Neraka, lembah keadilan yang menghanguskan harapan. Dari syirat yang gelap dan tajam itu, ada ruh-ruh yang tergelincir. Bukan karena jalan itu curang, tetapi karena beban dosa yang mereka pikul terlalu berat untuk diseimbangkan. Mereka jatuh. Dan sebelum tubuh mereka menyentuh kerak terdalam, Allah memperlihatkan bahwa siksa yang paling ringan pun sudah melampaui batas nalar manusia. Di sana, ada yang hanya dipakaikan sepasang sandal dari api. Api itu tidak menjilat seluruh tubuh, namun panasnya yang dahsyat menjalar naik lewat nadi, merambat hingga ke ubun-ubun, membuat otak mendidih dan meletup-letup bagaikan air di dalam bejana yang dipanggang api dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah yang memakai dua sandal dari api, yang menyebabkan otaknya mendidih. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Jika yang paling ringan saja tak tertahankan, maka bagaimana dengan mereka yang dilemparkan ke intinya? Ruh-ruh itu tidak dibiarkan jatuh dengan bebas, mereka diseret. Bukan berjalan dengan kehendak sendiri, melainkan ditarik dengan paksa melalui belenggu dan rantai yang membara. Tangan mereka diikat ke leher dalam posisi yang menjepit, kaki mereka dirantai pendek hingga sulit melangkah, dan wajah-wajah mereka ditundukkan ke tanah yang membara. Allah berfirman, sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insan 4, dan yang menyeret mereka bukan makhluk yang mengenal air mata. Para malaikat penjaga neraka berdiri tegak, perkasa, dan tanpa ekspresi. Mereka adalah petugas keadilan yang tidak pernah bermaksiat,
tidak pernah berbelas kasihan pada mereka yang telah membuang rahmat Allah di dunia. Allah menyebut mereka, di atasnya ada 19 malaikat. Quran Surat Al-Muddatsir 30. Dan Allah jelaskan sifat mereka yang mengerikan, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat At-Tahrim 6. Neraka bukan sekadar satu lubang kosong, melainkan bangunan kengerian yang berlapis-lapis. Ia memiliki 7 pintu. Setiap pintu adalah tingkatan pedih yang berbeda, sesuai dengan kadar kesombongan dan kedustaan yang mereka bawa. Allah berfirman, dan sungguh, Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditentukan bagian tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr 44. Di lapisan-lapisan itu, api memiliki sifat yang berbeda dengan api dunia. Ia tidak sekadar melumat kulit, tapi ia memiliki kecerdasan untuk mengejar hati, tempat di mana dahulu niat jahat, dengki, dan kesombongan bersembunyi. Allah berfirman, yaitu api Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Quran Surat Al-Humazah 6:7. Namun Allah Maha Adil. Bagi orang-orang beriman yang berdosa namun masih membawa tauhid, ada bagian tubuh yang tidak mampu ditembus oleh lidah api. Api neraka tunduk pada perintah Allah untuk menghormati bekas pengabdian. Wajah-wajah yang dahulu pernah bersujud, dahi-dahi yang pernah menyentuh tanah dalam kepasrahan, tetap utuh sebagai tanda bahwa mereka adalah hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya api neraka diharamkan membakar bekas sujud anak Adam. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Lalu datanglah rasa lapar yang mencekik. Mereka diberi makanan yang bahkan melihatnya saja sudah membuat mual. Sebuah pohon yang tumbuh dari dasar neraka, yang akarnya menghisap api. Itulah zakum. Buahnya mengerikan, bentuknya menyerupai kepala-kepala setan yang menyeringai. Allah berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Quran Surat Ad-Duhon 43. Ketika mereka memakannya karena lapar yang amat sangat, perut mereka bukannya kenyang, melainkan terkoyak. Isi perut mendidih seolah-olah menelan lelehan logam panas. Dan saat mereka berteriak meminta minum, bukan air penyejuk yang datang, melainkan air hamim, air yang suhunya mencapai puncaknya. Satu tegukan cukup untuk menghancurkan apapun yang dilewatinya. Allah berfirman, dan diberi minuman dengan air yang sangat panas, maka terpotonglah usus-usus mereka. Quran Surat Muhammad 15. Neraka adalah kengerian yang tak berujung. Kegelapannya begitu luas hingga jika sebuah batu dilemparkan dari puncaknya, ia membutuhkan waktu 70 tahun hanya untuk menyentuh dasarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya sebuah batu dilemparkan ke dalam neraka, ia akan jatuh selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Hadits riwayat Muslim. Di sanalah ruh-ruh yang paling durhaka terperangkap. Jeritan memenuhi ruang, jutaan suara memohon binasa, namun kematian telah disembelih. Mereka tidak bisa mati agar rasa sakit itu berhenti, dan mereka tidak bisa disebut hidup karena tak ada kenyamanan barang sekejap. Allah berfirman, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Quran Surat Al-A'la 13. Inilah tempat di mana setiap napas adalah penyesalan yang terlambat. Sahabat, setelah api menunaikan perannya, setelah keadilan ditegakkan setimpal dengan amal, perjalanan ruh belum benar-benar usai. Masih ada satu persinggahan sunyi. Tempat sisa-sisa hak diselesaikan, bukan dengan azab, melainkan dengan kejujuran yang disempurnakan oleh rahmat Allah. Di sanalah Al-Qantarah menanti. Di sanalah pintu-pintu surga mulai terbuka. Di sanalah iman seberat biji sawi kembali bernilai. Dan di sanalah kisah orang terakhir yang masuk surga. Menjadi saksi bahwa rahmat Allah selalu datang lebih luas dari dosa hambanya. Simak perjalanan ruh yang terakhir dalam kisah. Ketika ruh menjawab episode 5 bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.